selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, serta bisnya akan menyapa adik-adik yang di rumah. Kelas kasih, Sukacita, damai. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan kita. Ayo, makin berdiri yuk. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Dalamku. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya karena kita akan berbicara kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan-Mu kepada kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan yang menolong kami, menjaga kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Kami berterima kasih Tuhan, Kau dapat pertemukan kami di dalam ibadah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami menaikkan doa permohonan kami terlebih dahulu datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Kiranya Tuhan sucikan kami agar kami layak berdiri di hadapan Tuhan dan kami juga layak menerima berkat-Mu. Bapak yang baik, pagi ini kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami, dari yang kecil hingga yang besar. Tuhan kiranya memberkati senantiasa tumbuh kembang mereka, tambahkan kesehatan kepada mereka Bapak. Berikan juga hikmat dan kepintaran kepada adik-adik kami ini, sehingga mereka dapat mengikuti setiap pembelajaran baik secara online maupun offline. Bagi adik-adik kami juga Tuhan yang dalam minggu-minggu ini akan menghadapi dan sedang berlangsung ujian semester pertama, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, memberikan kepintaran, kesehatan, dan keseriusan di dalam menjawab setiap soal-soal ujian yang diberikan oleh guru-guru mereka. Yang belum, Tuhan juga berkati persiapan mereka agar mereka dapat juga menyelesaikan ujiannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami di dalam usaha dan pekerjaannya. Tuhan, Engkau yang memberkati dan menambahkan berkat-berkat kepada keluarga lepas keluarga, agar apa yang mereka perlukan Bapa mereka dapat tercukupi. Kami juga berdoa untuk kami guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami, berikan kami hikmat dan tetap kami semangat untuk melayani Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu kami ini Bapa. Dan tambahkan bagi kami kesetiaan untuk melayani Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa
untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, yaitu Bapak Pendeta Andreas. Tuhan kiranya berkati dan pakai Bapak Pendeta Andreas ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kami semua, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh dikumpulkan oleh adik-adik sekolah minggu kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan Bapak, dan berkati juga kami guru-guru sekolah minggu, agar kami dapat mempergunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Metodis Indonesia, khususnya Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Anugerah Jalan Malung Lubis nomor 9. Tuhan berkati Bapak Pendeta kami, Bapak Ibu Asisten Pendeta kami, para majelis, speaker, dan seluruh pelayan gereja Tuhan. Begitu juga dengan jemaatnya. Tuhan tambahkan kesehatan bagi kami, Tuhan tambahkan sukacita bagi kami, sehingga kami yang dipercayakan untuk melayani Tuhan boleh melakukannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhanlah yang menolong bangsa dan negara kami, memulihkan bangsa dan negara kami untuk dapat melewati pandemi ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang tetap menyertai dan menolong kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Sudah untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan semut badan yang kecil. Kita surga bergema. Jauh
selamat hari Minggu. Dimanapun semua adik-adik berada, Bapak berharap semua dalam keadaan sehat. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa, jika pada hari ini kami bersama-sama dengan teman-teman kami dimanapun mereka berada, kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhanlah yang membimbing kami, Tuhanlah yang menuntut kami, supaya kami dapat mendengarnya dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di sini yang pernah berjanji? Ya, siapa di antara kita yang pernah berjanji? Semua orang pasti pernah berjanji. Janji itu apa sih? Ya, janji itu apa sih? Ya, janji adalah sebuah hal yang dikatakan oleh seseorang untuk dapat dikabulkan kepada orang lain. Mau tahu tentang janji? Kita buka dulu firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima hingga ayat yang ke-25. Ya, Lukas pasal 1 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-25. Temanya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, silakan adik-adik dapat membacanya di sebelah. Ya, di tulisan ini kita membacanya perlahan-lahan. Amin. Ya, Bapak berharap semua sudah membacanya. Adik-adik yang terkasih dalam nama kita Yesus Kristus, yang namanya orang tua pasti menginginkan kehadiran seorang anak. Jadi, adik-adik dimanapun semua berada, ini semua adalah sesuatu yang diharapkan oleh orang tua. Untuk apa? Untuk memperlengkapi kehidupannya. Bagi orang tua, kehadiran anak akan semakin membuat hidupnya nyaman, akan membuat semakin hidupnya lengkap. Ibaratnya seorang anak itu adalah garam di sebuah sayuran bagi kehidupan orang tua. Ya. Tetapi dalam perikop kita pada hari ini ada sebuah tokoh Alkitab yang mungkin sempat kehilangan harapan tentang kehadiran seorang anak. Tokoh kita pada saat ini bernama Zakaria. Dia memiliki istri namanya Elisabeth. Mereka sudah sangat usur. Mereka sudah sangat tua. Bahkan mereka sudah tidak lagi berani berharap bahwa mereka akan mengalami kehadiran anak dalam kehidupannya. Zakaria adalah seorang imam. Dia adalah orang yang bertugas menyampaikan korban bakaran kepada Tuhan. Jadi pada saat itu orang percaya tidak boleh memberikan persembahan langsung kepada Tuhan, harus melalui perantaraan, yaitu imam. Dan Zakaria lah salah satu imam yang bertugas. Bayangkan, Zakaria menyampaikan harapan orang lain kepada Tuhan, sementara harapannya sendiri belum terkabul. Suatu ketika Zakaria sedang menyampaikan korban bakaran, dia ditemui oleh malaikat Tuhan yang mengatakan, "Hei Zakaria, engkau akan memperoleh seorang anak dalam hidup." Bayangkan. Tetapi apa reaksi Zakaria? Dia tidak percaya. Dia mengatakan, "Tuhan, bagaimana mungkin aku sudah tua? Aku sudah tua. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang anak? Istriku juga sudah tua." Lalu apa kata malaikat? "Engkau akan menjadi bisu sampai anakmu
lahir. Itu adalah janji yang diucapkan oleh malaikat Tuhan kepada Zakaria ketika Zakaria dijanjikan akan memperoleh seorang anak. Dan Zakaria pun kembali pulang. Semua orang heran, kenapa tiba-tiba Zakaria menjadi bisu? Zakaria hanya ingin mengatakan alasannya kepada istrinya. Dia melalui tulisan, dia mengatakan, istriku, tadi malaikat Tuhan datang kepadaku mengatakan engkau akan hamil dan engkau akan melahirkan seorang putra. Aku tidak percaya, makanya malaikat Tuhan membuat aku menjadi bisu sampai engkau melahirkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, adik-adik dimanapun berada, ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Lalu bagaimana dengan reaksi kita? Reaksi kita adalah percaya, berserah, dan hanya betul-betul menyerahkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia yang sering diingkari. Dan pada akhir cerita kita melihat bagaimana Elisabet akhirnya melahirkan seorang anak dan memberi nama Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis ini terkenal dengan khotbahnya di padang gurun yang mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yohanes Pembaptis belajar banyak dari kedua orang tuanya tentang janji Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, untuk adik-adik dimanapun berada, pada saat ini kita memasuki masa-masa Advent. Masa-masa Advent berarti kita akan memasuki masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kita, sudah ada dalam diri kita. Masalahnya, sudahkah kita menunjukkannya kepada orang-orang di sekitar kita? Sudahkah kita menunjukkan wajah Yesus kepada orang tua kita? Sudahkah kita menunjukkan wajah Yesus kepada abang kita, kakak kita, adik kita, kepada saudara-saudara kita? Bagaimanakah wajah Kristus yang harus ditunjukkan? Ada buah-buah roh. Tunjukkanlah kasih, tunjukkanlah damai, tunjukkanlah sukacita, tunjukkanlah kesabaran, tunjukkanlah kebaikan, dan tunjukkanlah nilai-nilai yang baik. Sehingga ketika Tuhan sudah menjanjikan sesuatu dalam kehidupan kita, maka wajah kita pun akan menunjukkan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, orang-orang akan terberkati oleh kehadiran kita. Dan kiranya masa-masa Advent ini memampukan kita untuk tetap menjadi orang-orang yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa, ketika pada hari ini melalui Zakaria, seorang hamba-Mu yang sempat tidak percaya dengan janji-Mu, tetapi dia akhirnya mengimani dan mengamini bahwa janji-Mu adalah ya dan pasti. Oleh karena itu ya Bapa, ajarlah kami juga sebagai anak-anak-Mu dapat meyakini bahwa segala sesuatu yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kami pasti akan terjadi. Biarlah dalam masa-masa Natal ini ya Bapa, kami boleh semakin diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah lahir dalam hati kami. Tuhan Yesus telah hadir dalam hidup kami. Oleh karena itu ajarlah kami untuk siap sedia melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah seluruh kebaikan Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan dapat kami terapkan dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Tuntun dan bimbing kami ya Bapa, sehingga hanya Roh Kuduslah yang berotoritas dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman kita pada minggu ini. Yang pertama, tetap jaga kesehatan dengan menetapkan prokes, yaitu 5M.
kedua, rajin belajar, rajin berdoa, dan selalu membaca firman Tuhan yang dikirimkan oleh Miss-nya setiap hari ya adik-adik. Yang ketiga, persembahan kita dapat dikirim melalui QR Code yang tertera di samping ini atau menitipkannya kepada orang tua kita. Yang keempat, Miss dan Sir mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Yang kelima, kita dapat menyaksikan ibadah perayaan Natal sekolah minggu di tanggal 11 Desember 2021 pukul 17 WIB atau 5 sore melalui channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Shalom, terima kasih. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah dan kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memampukan kita untuk tetap menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita, mengimani dan mengamini bahwa segala sesuatu pasti akan terjadi mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin. Shalom Miss dan Sir, di sini saya ingin menyampaikan ayat hafalan Matius 25 ayat 13 yang berisi, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Terima kasih Miss dan Sir. God bless you. Misal Sar, sekarang kita akan menyebutkan ayat hafalan kita dari Matius 25 ayat 13 yang berbunyi, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Bye-bye. Salam Miss, salam Sar. Aurel akan menyebutkan ayat hafalan dari Matius 25 ayat 13. Bunyinya, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan memberkati. Miss dan Sir, Taro mau menyebutkan ayat hafalan Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu karena hari
maupun saatnya. Terima kasih Miss dan Sir. Salam, Tuhan berkati. Salam Miss, salam Sir. Hari ini Clarin akan menyebutkan isi Alkitab Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Terima kasih. Salam Miss, salam Sir. Salam Sir. Abel mau menyebutkan ayat hafalan dari Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Terima kasih Miss. Salam, Tuhan memberkati. Saya tuh anak Oka. Tahu Okuta Matius 25 Kijikuya 25 Dalia ayat 13. Karena itu ayat itu berjaga-jagalah, saya apa kau tidak tahu akan hari maupun akan saat. Kata saya. Terima kasih.